Indonesia kembali diuji. Aksi demo yang lahir dari suara rakyat kini berubah menjadi bara yang membakar rumah sendiri. Akhir Agustus menyisakan luka, korban jiwa, gedung pemerintahan terbakar, fasilitas umum rusak, penjarahan di mana-mana. Yang merusak hanya segelintir orang, tapi yang menderita jutaan rakyat. Demo seharusnya menjadi jalan menyampaikan aspirasi, bukan arena kehancuran, tapi seperti biasa, saat amarah membesar, selalu ada oknum yang menunggangi. Bukan pendemo sejati yang membakar, bukan mereka yang ingin negeri ini maju, tapi perusak, perampok, pencuri kesempatan di tengah kekacauan. Bagaimana nasib rakyat yang dijarah? Warung, kios, rumah, bahkan tempat usaha ikut hancur. Kalau pemerintah ganti rugi, pasti pakai uang rakyat. Artinya, yang salah segelintir, yang bayar seluruh negeri. Lagi-lagi rakyat kecil yang paling sengsara. Semua ini bermula dari satu akar, arogansi kekuasaan. Ketika DPR tak mendengar rakyat, ketika tuntutan dibalas janji kosong, dan ketika kritik dianggap gangguan, rakyat pun turun ke jalan. Tapi yang terjadi kemudian bukan lagi dialog, melainkan bentrokan. Negeri ini seperti kapal bocor. Para penumpang panik, sebagian berusaha menyelamatkan kapal, sebagian lagi mencari perahu sendiri, sementara awak kapal malah sibuk menyalahkan satu sama lain. Yang kaya lari, yang miskin bertahan dan menanggung kerugian. Di tengah semua kesuraman itu, sebuah cerita lain muncul dari Bandung. Gubernur Deddy Mulyadi tak sekedar memberi pernyataan, ia bertindak. Ketika sebuah warung di dekat gedung DPR di Bandung terbakar dan dijarah, ia mengganti rugi. Rumah baru, kios baru, dan selama kios belum dibuka, pemiliknya diberi bantuan 3 juta rupiah. Tinggalnya di gang. Setelah itu nanti punya rumah sendiri, punya kios sendiri, dan selama sampai kiosnya belum buka, nanti ada 3 juta per bulan sampai agar hidup mereka tidak mati bersama usaha mereka. Ia juga menghimbau agar Bandung tetap kondusif, mengingatkan bahwa kota ini bukan medan perang. Sindiran tajamnya untuk para pejabat kaya pun mencubit nurani. Kalau orang kaya mah Indonesia ribut, dia kabur ke luar negeri. Kalau orang kaya mah Indonesia riwe-riwe, dia pergi ke luar negeri. Dan yang paling menggetarkan, ia mengajak para pendemo makan bersama di warung pinggir jalan. Mentraktir mereka bukan sebagai lawan, tapi sebagai sesama warga negara yang butuh didengar. Sebuah gestur kecil yang membawa pesan besar. Konflik bisa diredakan bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kemanusiaan. Bikin sebanyak-banyaknya. Kita belajar sesuatu dari sini. Demo adalah hak, tapi merusak bukan jalan keluar. Marah boleh, tapi jangan membakar rumah sendiri. Dan bagi para pemimpin, jangan tunggu rakyat berteriak di jalan baru mau mendengar. Kalau satu pejabat bisa mendekati rakyat dengan hati, kenapa yang lain sibuk bersembunyi di balik pagar kawat dan pasukan keamanan? Agustus ini telah melukai kita semua. Tapi luka, kalau dirawat dengan jujur dan ikhlas, bisa jadi pelajaran. Bahkan kekuatan. Negeri ini terlalu berharga untuk dibiarkan hancur oleh keserakahan, ego, dan ketidakpedulian. Saatnya berhenti membakar, mulai berbicara. Karena Indonesia pada akhirnya adalah rumah
kita semua. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.